selamat datang kembali di Ekota, ruang diskusi inspiratif untuk menggali isu-isu lingkungan dan sosial. Saya Nora Arifin, sangat senang menyapa teman-teman di episode kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah inisiatif luar biasa yang menjadi jembatan antara seni, aktivisme, dan teknologi, yaitu terkait dengan ekspedisi Indonesia Baru dan bioskop warga. Nah, dan untuk itu saya sangat bersemangat sekali karena kita kedatangan dua tokoh penting di balik layar perjalanan kreatif dan inspiratif dari Dandi Laksono. Nah, mereka adalah Benaya Harobu dan Yusuf Priambodo dari Koperasi Indonesia Baru. Yeah. Oke. Nah, untuk itu mari kita berkenalan dulu dengan mereka karena teman-teman di sini pasti ada beberapa yang sudah kenal dan pastinya ada juga yang belum kenal. Nah, untuk itu kita akan berkenalan langsung dengan mereka. Nah, halo. Halo. Ketemu lagi kita. Mana nih? Kameranya mana? Di situ ya? Halo. Oke. Boleh. 1, 2, 3. Oke, aku mau dari Mas Yusuf, Benaya. Ya, betul. Nah, silakan Mas, perkenalkan diri dulu ke sobat lingkungan kita. Silakan. Halo sobat lingkungan Ekotalk, namaku Yusuf Priambodo, aku generasi milenial. Aku di sini menemani Benaya gitu, dan Mas Dandi Laksono sama Pak Farid Gaban keliling Indonesia waktu itu. Ya itu sih pengalaman yang sangat Formal banget keren ya banget. ngomongnya. Iya, tiba-tiba jadi formal. Kenapa tiba-tiba Iya, jadi kok jadi formal gue ya? Perasaan tadi pas briefingnya nggak gitu-gitu amat. Iya, santai. Oke. Kita kan bestie ya. Itu sih. Ya. Oke. Halo semuanya, salam kenal. Saya Benaya. Aku belum minta. Oh, Ini sebenarnya. Oke, cukup silakan. tersinggung ya. Iya, nggak apa-apa. Pintu keluarnya mana ya? Oke, silakan Benaya. Halo semuanya, salam kenal. Saya Benaya Harobu. Di tim ekspedisi Indonesia Baru ini saya yang paling muda. Asik. Masuknya generasi Z sebenarnya. Kalau Mas Yusuf generasi boomer apa? Kelihatan ya. Jangan terlalu jujur dong. Ya Milenial ya. milenial dikit lah. Batasan ya. Ya. Lanjut gimana? Dikit banget. Oh, hai, apa namanya? Ya, kami sudah selesai keliling Indonesia. Sudah berapa tahun yang lalu ya? Dua tahun yang lalu ya. Kami finish 2023. Perjalanan dimulai tahun 2022 waktu itu pakai motor Supra. Asik. Mau di endorse? belum masuk. Tapi kalau Mas mau sih nggak bisa ya. Terus Benaya sama Mas Yusuf ini kayak Ipin ya. Oh, sama ada mirip-miripnya. Aku perasaan keriting. Iya, dia gondrong. Di mana ada Mas Yusuf, di situ ada Benaya. Pasti selalu ada itu. Bisa dipastikan ya kan? Oh, bundling gitu, paketan. Jadi kalau mau ngundang mereka sih ya udah paketan aja langsung. Tapi akhir-akhir ini dia sering ngilang. Iya. Kayaknya Biasa. Ya, mau jadi apa ya? Nice. Nah, bergabung di ekspedisi Indonesia Baru ya. Waktu tahun 2022 itu keliling Indonesia pakai motor Supra ya. Iya, betul. Nah, itu gimana sih cerita awalnya? Boleh Mas berbagi cerita awalnya terkait bergabungnya di ekspedisi Indonesia Baru ini? Oke, dari Boleh siapa? Yang paling tua lah duluan, silakan. Iya. Iya, jadi waktu itu kan kalau teman-teman ingat waktu itu di X atau Instagram tuh banyak sayembara soal ini ya, soal audisi ekspedisi Indonesia Baru gitu. Jadi waktu itu Mas Dandi sama Pak Farid Gaban tuh menarasikan ini sebagai perjalanan lanjutan setelah Zamrud Khatulistiwa di 2009 itu dan ekspedisi Indonesia Biru di 2015. Jadi mereka mencari dua sosok anak muda yang akan diajak keliling Indonesia terus merekam berbagai macam isu lah ya di Indonesia gitu. Jadi nggak hanya jalan-jalan healing gitu, tapi bermotor, ngeliput, terus bawa alat sambil bikin film gitu. Nah ceritanya itu. Tapi ada yang menarik, mereka tuh stepnya tuh pakai audisi atau sayembara. Nah itu mereka mencari sekitar dari 40-an orang jadi 10 orang, terus tinggal 2 orang waktu itu. Jadi melalui berbagai tahap sih memang sih. Gitu. Dari awal audisi itu
memprediksi nggak sih gue bakal lolos nih? Wih, Enggak. Ini Kamu prediksi nggak? Ben sombong banget, kok enggak sih? Padahal Aku dia nggak bisa udah, prediksi. Iya, aku juga enggak padahal sih. dia udah charter duluan ya. Gue punya ini. Gitu. Iya, tapi kita berdua tuh sebenarnya memang di luar sih, outsider, nggak kenal Pak Farid, nggak kenal Pak Iya, Sandi benar. waktu itu. Sama Beneran. saya kenal. Di Tapi luar tuh. basic jurnalistiknya pasti ada. Aku Iya. kuliah jurnalistik justru. Betul. Kuliah jurnalistik. Oh iya? Kuliah Kalau jurnalistik. Mas Yusuf sendiri Sama aku Sama ya? komunikasi dan fotografi. Jadi Emang- basic yang mirip. emang ada nih nilai value-nya yang bakal Betul. mereka bakal ngelirik gitu pasti ya. Ya, karena mereka mencari tipikal yang memang dibutuhkan kan seperti itu, jurnalis. Nah, Iya. untuk bergabung di situ kan belum. Oh iya iya. Tambahin Benarnya dong. belum jawab tadi tuh. Gimana Oh, iya. tuh cerita awalnya? Bisa ikut ekspedisi. Heeh. Aku tuh dulu waktu itu baru selesai kuliah. Aku Oke. lulus 2021 akhir. Oh, berarti udah selesai itu. Selesai apa? Selesai kuliah, kirain belum. Udah selesai kuliah, udah lulus kuliah 2021 akhir udah lulus. Iya. Terus pas aku kan lagi kerja sebagai jurnalis TV ya di Malang waktu itu, terus ada informasi nih dari Twitter. Saya kan waktu itu lagi kebetulan follow Mas Dani juga dan lihat informasi ini kayak daftar coba aja gitu. Barangkali lolos gitu. Tapi sebenarnya nggak ada kepikiran bakal lolos apa enggak karena ya aku nggak ada apa-apa juga, kayak tinggal ngirim aja udah. Lolos sama enggaknya ya udahlah belakangan kayak gitu. Itu sih. Oke. Nah, itu kan keliling Indonesia berapa lama sih? Setahun apa gimana? 424 Berarti hari. setahun lebih 4 bulan. 424 hari. Iya. Itu lama banget ya. Nah, Menurutmu? iya, itu lama banget. Itu nggak pulang-pulang ya kan? Iya, Iya, nggak pulang sih. Yang paling nggak pulang tuh kami berdua. Iya. Kami nggak pernah pulang. Maksudnya aku pas ke Sumba ke kampungku sempat pulang. Cuma itu aja pulangnya. Tapi kan pas lagi rute ekspedisi juga. Nah, kalau Benaya kita bisa maklum lah ya, dia masih sendiri waktu itu. Oi. Nah, kalau Mas Yusuf sendiri itu Iya. gimana itu izin segala macamnya ke istri apa? Iya. Emang diizinin gitu Mas? Enggak. Ya Susah sebenarnya nggak sih dapat izinnya? sebelum menikah itu udah ngomong duluan sih bahwa memang cita-citaku tuh ke Indonesia gitu. Nah karena Bersyukurnya dapat yang betul yang ngerti sesuai ya. dan dia juga memang suka traveling, suka belajar dari lapangan gitu-gitu, suka ngomongin komunitas dan kerelawanan juga gitu. Jadi ya sama energi kita tuh di situ. Dan ya supporter pertama justru istri sih menurutku. Dibanding Kalau Benaya sih senang-senang aja ya. Wah, jalan-jalan nih nggak balik-balik nih. Ya, gitu ya kan, Ben? Dikira nggak juga weh. Anak pertama nih. Oh, bebannya lebih Bebannya gitu lebih ya. ya biasanya. Karena harus izin ke orang tua dan Nah, ekspedisi Indonesia Baru ini kan keliling Indonesia itu liputannya itu isu lingkungan ya kan yang bakal digarap di sana, juga ada isu sosial segala macam. Nah, tempat yang paling ya lokasi yang paling berkesan dan masih nempel banget di kepala itu di mana sih kalau Benaya sendiri? aku sendiri ya yang paling berkesan ya. Masih Papua sih sebenarnya. Itu gila sih karena aku sebulan di sana ya, sebulan dan mengikuti berbagai macam investigasi di sana bersama jurnalis lokal Jubi di sana, namanya Jubi TV. Jadi kami benar-benar benar-benar masuk ke pedalaman dan menyaksikan langsung kerusakan lingkungan di sana. Jadi itu sih yang paling membekas kalau dari segi trauma ya, masih di Papua sebenarnya. Nah, pas ekspedisi itu isu utama pas di Papua itu apa sih, Ben? Yang di highlight ya. Kami itu ngangkat isu soal deforestasi. Jadi berarti dari tahun 2022 itu deforestasi di Papua udah bukan dari tahun 2022, justru sebelum tahun 2022 sudah terjadi. gitu. Dan terus langgang sampai sekarang bahkan mungkin masih ada. Dan ya sebenarnya yang mirisnya pemerintah daerah nggak punya nggak bisa juga nggak menginginkan itu terjadi, tapi terus terjadi. Jadi kamu bisa bayangkan orang yang bisa ngambil keputusan sekalipun nggak punya kuasa untuk menghentikan deforestasi di sana gitu. Nah, itu juga menjadi tabungan ya untuk seri-series yang ada di Betul, Indonesia Baru Baru, sekarang. YouTube Indonesia Baru. Ya jadi promo. ya, Nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Kalau Mas Yusuf sendiri itu daerah mana Mas yang Oke. paling berkesan? Untuk dijelajah lagi ya. Aku ada 2 sih sebenarnya. Satu. Nggak ada yang utama berarti ya. Ada 2 yang paling itu
Pertama sudah ini Labuan Bajo. Labuan Bajo. Labuan Bajo, Flores. Itu karena para pariwisatanya yang bagus apa gimana? Ya kompleksitas ceritanya sih gitu. Orang-orangnya, kehangatannya, terus kemudian juga mereka saling gathering gitu loh, saling berasa untuk gotong royong bantuin gitu loh. Selain bantuin kita juga mereka bantuin warga sekitar situ juga. Jadi sambil kita ngomongin grassroots, mereka juga bergerak, jadi kita saling lah di situ. Jadi beneran kerasa banget nih iklim kebersamaannya di situ gitu. Dan sampai sekarang juga kita masih sering banget kontak di teman-teman Labuan Bajo, teman-teman Floresa itu di sana itu sering banget itu kita. Oh, Floresa. Iya. Jadi promo lagi. Enggak sengaja aja. Terus yang kedua apa, Mas? Yang kedua Aceh. Oh, itu the best Aceh sih. Aceh juga jadi film terbarunya Indonesia baru ya kemarin. Iya, betul. 17 Surat Cinta. Promosi lagi nih. Judulnya 17 Surat Cinta. Silakan ditonton, linknya di mana? Itu jadi kami masih ngikutin isu-isu di teman-teman yang kami jelajah juga di situ. Jadi kita masih connect dengan teman-teman di Labuan Bajo, tadi di Papua, terus teman-teman di Aceh juga gitu. Itu sih yang membuatku ngerasa dekat gitu dengan ekspedisi ini gitu. Nah, keliling Indonesia dengan motor. Itu kan keliling Indonesia kan nggak murah ya, Mas ya. Nah, murah kalau pakai cara kami. Oh gitu. Ngeteng soalnya pakai motor. Nah, ini pembiayaannya itu gimana sih, Mas? Dalam cara ininya gitu loh. Untuk ya pembiayaan segala macam itu kan kita butuh akomodasi segala macam ya. Betul. Itu gimana kalau dari Indonesia Baru sendiri? Apakah mereka punya koperasi kah apa gimana? Ya, kami waktu itu startnya pas sebelum mulai ekspedisi bahkan kami memutuskan jadi justru sebagian besar tim koperasi ini anak-anak muda. Atau ada pendanaan. Nanti kita lihat ya apakah asing yang membiayai kita. Jadi kan banyak itu isu-isu ya, mereka ini didanai ya, benar. Dan kami akan meluruskan semua itu di sini. Meskipun sebenarnya kami sudah pernah meluruskan itu di serial kami. Ya? Ya betul. Tapi ya tetap aja orang kalau budak mah budak aja. Jadi kami waktu awal memutuskan untuk keliling Indonesia itu udah komitmen untuk bikin koperasi. Jadi kami ingin bikin ini biar konten ini kepemilikannya bersama gitu. Jadi menariknya adalah yang justru mendukung kami sebagian besar adalah anak-anak muda yang masih generasi Gen Z ya. Karena di Wonosobo, mahasiswa di Wonosobo yang turut mendukung ini. Dan ada beberapa sumber pendanaan yang kami pakai. Pertama itu dan yang paling penting itu adalah dana inisiasi dari Farid Gaban dan Dani Laksono. Pak Farid udah tabung selama 10 tahun. Uang tabungan. Benar, tabungan mungkin dana pensiunnya kali ya. Dana pensiunnya dipakai buat pembiayaan itu. Terus Mas Dandi juga, dia juga komitmen nabung waktu itu kan selama 7 tahun. Jadi gabungan dari kedua tabungan itu yang kami pakai untuk keliling. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang mungkin aspek yang nggak dihitung sama perusahaan atau mungkin bank karya, yaitu tabungan waktu. Orang itu kan sering bilang ya, ketika kita punya banyak uang, kita mungkin nggak punya banyak waktu untuk berkeliling. Tapi ketika kita punya banyak waktu, mungkin kita nggak punya banyak uang untuk berkeliling. Nah, kami kombinasikan nih di ekspedisi baru. Mereka punya duit, kami punya waktu nih setahun. Apa yang bisa kita kasih? Ya waktu sama tenaga. Kami berdua sumbang dalam waktu itu, mereka dalam bentuk logistik tadi itu. Gitu sih. Makanya waktu itu sempat ada isu apa, Ben? Perbudakan modern. Katanya, wah gila, anak-anak muda keliling Indonesia Gak digaji setahun. Dimanfaatin nih kayaknya. So tahu mereka. Rame di Twitter. Ya, rame ya. Nggak tahu apa pengalaman lebih mahal daripada apapun. Yes. Mantap. Nah, punya uang belum tentu punya waktu ya. Itu. Ya, betul. Itu bisa di-hack lagi ya. Oke. Setahun artinya banyak tabungan ya. Tabungan bukan melulu terkait uang ya. Nah, tabungannya dalam bentuk apa ini? Ayo silakan masuk. Kalau udah ngomongin uang aja yang iya. Tabungannya ini ya, yang pasti itu aset kebersamaan di lapangan itu kan ngomongin visual, isu, terus pengetahuan itu kan. Berapa TB, Mas? Kemarin itu total 18 terabyte. Wow. Iya. Video ya. Iya, video. Itu video. Video dan foto lah plus semuanya di situ. Dan itu menjadi tabungan atau aset utama yang akan kita kelola di kolektif tadi kan, kolektif koperasi ini. Jadi kita bikin serial, kita bikin apa tadi namanya unboxing, buat tour keliling itu kan memakai materi dan bahan itu juga. Itu yang
menurutku nggak bisa dihitung sih, intangible banget, mau dirupiahkan menurutku juga wah besar sekali nominalnya. Iya, betul. Dari tabungan itu sudah kira-kira berapa persen sih yang sudah diolah dan dipublikasikan di apa lagi ya? Berapa persen kira-kira? Kayaknya 10%. 25 udah lumayan seperempat lah. Oh iya, ya 25-an lah. Itu masih setengah sudut aja belum ya Indonesia? Belum. Ya? Indonesia tuh luas banget Nora, serius. Luas banget. Bahkan kita 1 tahun lebih itu cuma benar-benar kulitnya doang. Iya, betul. Iya, Indonesia tuh luas banget. Kalau kamu belum keliling Indonesia, kayaknya belum bisa bilang itu luas ya. Mungkin tapi tanya-tanya ke Ben atau Mas Yusuf. Luas Ya? Luas banget. Kalau keliling per kota mungkin iya bisa. Banyak yang melakukan itu, tapi beneran penjelajahan di tiap pelosok itu wah, itu susah banget sih. Bayangin aja di tempatku aja ya, di Sumba misalnya, satu pulau ada 4 bahasa. Orang yang hidup di satu pulau punya 4 bahasa yang beda-beda dan nggak saling mengerti. Jadi ya gimana kita bisa mengerti satu isu yang satu dan isu yang lain, bahkan kompleksitas. Nah, itu di series atau di film-film yang kalian garap itu terkait bahasa segala macam itu dikeluarkan. Ada, kami keluarkan juga. Betul, ada bahasa lokal juga, terus ditranslate ke subtitle tuh ada. Benar ya, benar-benar kaya kalian ya setelah keliling Indonesia. Mereka yang bikin kami kaya sih. Ya, maksudnya teman-teman di lapangan yang bikin kami kaya gitu. Pengalaman berharga segala macam. Nah, setelah keliling Indonesia terus akhirnya kalian juga punya bioskop warga ya. Asik. Betul. Bridgingnya bagus nggak? Iya. Bioskop warga. Nah, bioskop warga ini ide awalnya gimana sih? Ben, boleh? Yeah. Bioskop warga itu kami itu sebenarnya pengen juga membuat satu tempat yang layak ditonton oleh orang Indonesia dimanapun mereka berada. Karena kita nggak pengen gini. Hal yang beredar sekarang kan adalah premis yang beredar adalah bahwa film dokumenter itu adalah tontonan gratis yang itu nggak ada hubungannya dengan bioskop kadang gitu. Bahkan sekarang kami diskusi sama Mas Dandi dan Pak Farid, film di bioskop cuma berapa sih sekarang? Cuma 3 kalau nggak salah ya. Cuma 3 yang film dokumenter yang masuk ke bioskop, baru 3. Itu pun yang bahas isu lingkungan itu bakal susah banget bakal susah. Yang paling yang terbaru kan yang Pulau Plastik kemarin ya, yang punya Mas Dandi. Kami pengennya film dokumenter ini juga setara dengan film-film lain yang juga dia punya ruang yang sama dan bisa dihargai. Makanya kami juga di bioskop warga bikin tiket sukarela. Baru dengar kan ya tiket sukarela ya? Iya, baru dengar. Jadi kalau kamu ke bioskop biasanya kan kamu ada patokan tarif tiketnya satu film 25.000 sampai 40.000 bahkan lebih ya. Tapi kalau di kami kasih kalian sendiri yang menentukan nilai dari film ini. Entah 500 perak, 2.000 rupiah, 10.000, 20, 1 juta dan seterusnya. Keren ya. Nah, bioskop warga berarti seluruh warga ya dimanapun mereka bisa nonton segala macam. Kalau bioskop kan kalangan-kalangan tertentu ya yang dijangkau. Kalau bioskop warga ini artinya menyasar ke seluruh warga. Nah, itu juga memperkuat UMKM gak sih? Soalnya kan bioskop kan popcorn segala macam. Kalau bioskop warga menyediakan apa tuh? Cemilan nonton gitu loh, Ben. Aku yang ditanya tadi terus. Tadi aku terus dari tadi. Mas Yusuf. Mas ya. Apa aku tampang seperti pebisnis? Iya, kalau itu memang menggerakkan ekonomi warga ya gitu yang kita sebut tadi ekonomi tanding gitu. Kalau misalkan kami sambil keliling itu kan kami sambil diskusi dan dakwah ya kalau bisa dibilang gitu ya. Asik, dakwah film itu. Nah, mereka kan ada perputaran lagi di situ. Misalkan beli snack, kopi lokal misalnya gitu, terus tiba-tiba juga mereka ada merchandise atau apa gitu. Nah, selain itu juga si tiket sukarela yang hasil tadi itu kami bagi berdua sama panitia penyelenggara gitu. Oh, jadi sistem bioskop warga ini mereka minta dulu apa gimana? Ada panitia penyelenggara segala macam. Betul, ada panitianya, terus habis itu mereka menyelenggarakan, terus di tengah jalannya diskusi atau selesai film itu mereka memutarkan tadi kayak tiket kotak gitu, dan kemudian akhirnya kita bagi bareng, terus transparan, kita foto dan kita bagi 2 hasilnya gitu. Tapi sebagian besar mereka nggak mau dibagi 2. Iya, itu. Waktu masih ekspedisi mereka bilang kasihan buat kalian isi bensin aja. Iya, jadi 100% dikasih kami gitu. Banyak
duit kalian ya. banyak. Tapi habis juga buat motoran. Oke. Tapi sebenarnya nggak sekaku itu kok, nggak harus bikin panitia yang kompleks, enggak sih. Betul. Lu punya warung kopi, pasang layar tancap, pasang proyektor, jadi sudah bioskopnya di situ. Betul. Jadi Tapi orang kan kalau untuk menghadirkan orang-orang di balik layar, pemain filmnya segala macam itu kan artinya harus kita menyelenggarakan, mereka harus Kok secara formal gitu maksudnya? secara formalnya ngundang teman-teman dari Indonesia Baru gitu. Ya biasanya bisa lewat koperasi sih gitu. Ya, Jadi biasanya mereka via menghubungi pengurus manajemen, kemudian dijadwalkan gitu, sampaikan ke kami gitu. Gitu sih. Selama bioskop warga ada, itu yang paling ramai di mana? Yang paling itu? Wah. Nora, kamu tahu tidak? Bioskop Ramai warga. semua ya? Satu film aja nih, 17 Surat Cinta lebih dari 400 bioskop warga. Iya. Satu Titik film, ya, titik ya. di Indonesia. Iya. Satu film. Bayangin udah berapa film yang kami udah rilis dan Iya. sebarannya berapa ribu, aku udah nggak kehitung kan. Nggak bisa juga make sure mana yang paling ramai. Betul. Tapi justru yang bikin kami tersentuh adalah ketika film itu pulang ke rumahnya. Ya. Jadi ketika aku selesai bikin film Barang Panas misalnya, jadi orang-orang yang protes terhadap pembangunan geothermal di kampung di Pocoleok misalnya, memutar film itu dan menonton kisah mereka sendiri, itu bagi kami adalah suatu keistimewaan dan hal yang paling mahal. Gitu sih. Ya. Nah, sebanyak itu film yang digarap, artinya teman-teman berdua kan tim belakang layarnya yang ngeracik film ini biar jadi gitu. Bahasanya ngeracik. chef. Iya, chef. Chefu. Yang paling berkesan itu, yang paling nempel banget itu film pas garap film apa sih? Sebenarnya bertahap ya. Semua film sebenarnya ada kesannya masing-masing gitu kalau menurutku. Dari pertama kali kami ikut ekspedisi berproses, dari mungkin gambarnya masih belepotan, ngeditnya juga masih kacau, scoringnya itu ada semua bisa dilihat di proses film-filmnya dari awal sampai sekarang. Iya, gitu. benar-benar berproses, belajarnya Betul. dari setiap film yang di Garap, yang betul. Bahkan digarap. sampai Dirty Food tuh juga proses juga. Oh, Dirty Food juga Dirty nih. Food juga ternyata. Kita pura-pura nggak tahu aja ya. Kami kerja Oke. berdua 3 hari nggak tidur itu udah proses banget itu. Jadi tapi di luar itu semua kami ngerasa senang dan berhasil tuh ketika selain tadi band diputar dari teman-teman juga berhasil menggerakkan lagi gitu gerakan lokal-lokal gitu. Misalkan dulu pas rilis film Angin Timur tiba-tiba tagar Chef Karimun Jawa tuh kembali naik lagi gitu. Tiba-tiba mereka juga mengultimatum petambak di situ segala macam sampai sekarang berhasil. Itu kan rasanya wah ada kayak seru dan kebanggaan sendiri gitu. Iya. Bahwa film Angin Timur tuh berhasil menggerakkan warga-warga lokal gitu. Nah, itu Iya. sih. Film itu sukses kalau Iya, ada berdampak inisiasi, ya? berdampak dan ada inisiasi itu rasanya wah itu Iya. the best banget sih rasanya. kebayang sih. Seneng banget. Nah, tadi sempat mention terkait Dirty Food ya. Nah, Buat jadi- teman-teman, Nora juga terlibat loh. enggak, sebenarnya mereka berdua ini orang di belakang itu semua. Enggak Nggak semua, sih. nggak semua. 10% Masih banyak aja, lagi. 10%. Ya semua. Iya. Iya, aku ngelihat mereka nggak tidur. Tidur aja. Kamu lihat ya? Oh iya Aku benar ngelihat sih. ngelihat aja Oh, waktu iya, dia kan udah tidur sebelum itu ya. Jadi gantian. Gantian sip-sipan sip-sipan. kita Iya ya. kerjanya ya. Kamu gantian berapa lama nggak tidur kamu kira-kira? 7 hari ada kali. Iya. 7 hari ada kamu 7 tidur. hari. Gimana perasaanmu? Yang pas syuting Malah kita yang kontra. kebalik. Oke. Iya. Soal Dirty Food kita bakal bahas di episode lain Oh kayaknya. iya boleh. Nah, Dirty Food kan juga Katanya Tadi masih kita lain. masih Dirty Food. Gimana sih? Malah Dirty Food. iya, Iya, oke. itu kan film yang sesuatu banget ya. Nah, selama di ekspedisi Indonesia Baru teman-teman pernah dapat intimidasi segala macam nggak sih? Selama perjalanan atau apa gitu? Atau setelah post pro gitu? Gimana? Kita nggak pernah sih dapat ya. Secara Mungkin verbal masih ya? ada secara verbal nggak ada, Nggak ada, secara fisik kami nggak pernah dapat ancaman saja. Iya, Tapi ancaman-ancaman yang justru datang itu di luar seperti ancaman digital mungkin ya. Mungkin itu bukan kami yang merasakan, tapi teman-teman di lapangan yang lebih dekat misalnya. Iya, Teman-teman di Flores misalnya, ketika kami memutar film Dragon for Sale, jadi ada Intel yang datang betul. nongkrong di belakang. Bayangkan kita lagi mutar filmnya, ada Intel yang datang nonton. Suruh Wah. Mas Dani malah nantangin. maksudnya nantangin gitu. Woi, kami bayar pajak woi gini-gini. Ya silakan duduk-duduk bapak-bapak di depannya kan digituin malah kan.
diundang malah. Nah kalau Berarti ancaman serangan digital ya. ya Digital, kalau secara langsung itu paling intimidasi yang Keluarga sih sebenarnya. ya, Kebanyakan keluarga. keluarga. Kebanyakan Keluarga. Keluarga Justru mereka yang paling merasakan, yang paling terpapar langsung dengan hal yang intimidatif. Ya, Kalau digital ya paling itu pas dirty vote itu. Aku pernah ada yang coba ngeretas HP ku loh. astaga. Aku Lokasinya 18 entah itu aku lokasinya langsung- di New Zealand, tapi HP-nya HP Poco apa gitu ya. Poco. Aneh, Poco pokoknya. Pokopon. Iya, aneh banget. Lokasi New Zealand, HP-nya Poco sekalian. Wah, Aduh, masa orang Australia belinya ya Aku gitu. kalau terkait intimidasi secara digital, serangan digital gitu, kayaknya aku langsung Iya. langsung apa? alumni ya. Oh, iya. Dia pernah juga ternyata. Ya, Dragonfall juga di Flores tadi sempat disinggung juga jadi pengalaman soal peretasan tadi juga sih gitu. Karena media sosial ya terutama ya. Karena makanya kita kan kadang ngomongin cyber security ya buat para jurnalis terus para teman-teman aktivis itu paling penting banget sih menurutku. Kita harus tahu juga edukasi soal itu, soal cyber security. Oke, karena padahal kita masih ngira ini ngobrolnya masih 15 menit. Oh, masih Ya, preambul ini, masih pembukaan. tapi ternyata sudah di penghujung. Oke. Aku sebelum itu aku mau closing statement dari masing-masing dulu deh. Ya. Dari Mas Yusuf silakan, ada pesan atau apa, harapan? Ya, soal apa nih? Soal apa dulu? Ya soal ekspedisi Indonesia baru, bioskop warga, koperasi, boleh. Iya, oke. Kalau teman-teman yang pengen pengen melakukan perjalanan, pengen mengenal Indonesia, ya menurutku carilah cara yang masing-masing ya gitu. Pakai cara dan teknik masing-masing. Kadang orang kan teman-teman suka ngelihat, wah kontennya seru, asik nih, dream jobs gitu. Nah, ya karena mungkin kami menganggap pekerjaan ini atau cerita-cerita ekspedisi ini sebagai passion ya, sebagai kesenangan gitu di luar hal yang tadi gitu. Jadi menurutku sih carilah kesenanganmu sendiri gitu di perjalanan. Carilah kesenanganmu sendiri. Yeah. Itu nemuinnya di perjalanan. Betul banget. Gitu. Oke. Harus banget ya pakai kata-kata gitu ya. Oh, boleh. Iya. Harus di sini harus ada itu. Iya. Meskipun banyak masalah tetap harus cari yang senang-senang gitu kan. Siap. Ya Yusuf aku 2025. 5 ya. Ben. Ya aku mungkin banyak ini ya. Kami di Ekspedisi Indonesia Baru banyak meliput banyak aspek ya. Lingkungan, budaya, sosial, politik, semualah kami rangkum dalam serial perjalanan bahkan. Sebenarnya kami nggak pengen ini berhenti di kami, makanya kami bagikan semua apa yang kami dapatkan di lapangan, kami bagikan ke siapapun yang kami temui. Dan mungkin semoga saja di masa depan kita bisa membagikan ini juga untuk banyak orang, sehingga banyak orang yang lebih mengenal rumah mereka sendiri. Sayang aja kan kita tinggal di satu atap tapi nggak pernah tahu ruangan-ruangan lain. Berarti kenal Indonesia lebih dekat ya, Ben? Ya. Bagus nggak kata-kata tadi? Asik. Keliling Indonesia. Gitu ya, Ben? Benaya 2025. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ya hanya itu untuk kali ini. Kita sudah sampai di penghujung diskusi hari ini. Terima kasih banyak kepada Benaya Harobu dan Mas Yusuf Priambodo atas waktu dan Terima kasih juga. pengalaman luar biasanya hari ini yang telah mereka bagikan. Nah, saya pribadi sangat terinspirasi tentunya oleh cerita dan semangat mereka dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat. Nah, untuk itu semoga teman-teman mendengarkan ya apa yang kami sampaikan. Semoga juga ada manfaatnya juga. Nah, untuk itu jangan lupa untuk mengikuti platform kami agar tidak ketinggalan episode Ekotalk berikutnya. Jangan lupa ikutin juga Indonesia Baru. Wih, terima kasih Yes, dipromosi thank you. juga akhirnya. Dadah. Oke, sampai Yeah. jumpa Sampai jumpa. di episode selanjutnya.